Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurhaliso dengan NIM 2210500553. Di sini saya akan menjelaskan cara mentakhrij hadis dengan menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, selain mentakhrij hadis, di sini juga di aplikasi Maktabah Syamilah ini kita bisa mencari informasi perawi, terus mencari cara hadis, mencari gharibul hadis, mencari asbabul wurudnya, itu kita bisa cari di aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, cara yang pertama untuk mentakhrij hadis, kita perlu hadis ya tentunya. Nah, kita cari kata kunci dalam hadis tersebut untuk dijadikan pencarian yang mana nanti hasil takhrijnya itu bakal keluar banyak. Nah, di sini karena matanya emang cuma sedikit ya, halakal mutanati'una qala hatsalatan. Itu saya memakai kata kunci halakal mutanati'un. Kita copy aja. Terus setelah itu kita ke Maktabah Syamilah. Setelah ke Maktabah Syamilah, kita ke pencarian. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk mentakhrij hadis, kita tuh harus menggunakan rujukan apa sih yang nantinya kita bisa pakai untuk mencari hasil takhrijnya gitu. Nah, di sini kita menggunakan rujukan 9 kitab hadis primer yang mana isinya itu kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Abu Dawud, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tuh bisa mengumpulkan beberapa kitab hadis yang nantinya tuh bisa dijadikan kumpulan seperti ini, teman-teman. Ini yang sudah saya kumpulkan ya, 9 kitab hadis primer yang isinya tuh seperti ini tuh. Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana sih buat kayak gini tuh biar kita simpel, langsung klik ini terus langsung muncul. Nah, caranya kita ke sini nih, teman-teman. Kita ke atas nih. Setelah itu kita ke pencarian. Kalian mau tulis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau apa. Misal kita ngumpulin ini nih, kita klik aja centang-centang ini. Misal 3 kitab hadis ini kitab apa gitu, kamu mau namain apa terserah. Nanti dibuat kumpulan hadisnya di sini, biar tinggal klik aja. Nah, nanti kita tinggal namain di sini. Kalian mau namain apa? Misal, sebentar, ini di bahasa Indonesiain dulu. Misal kita mau namain kitab. Nah, tinggal kita simpan aja di sini, teman-teman. Ini simpan ya, simpan. Nah, sudah muncul kan di sini? Tapi karena di sini tuh saya menggunakan rujukannya 9 kitab hadis primer ya, teman-teman. Ini cuma contoh aja, contoh cara mengumpulkannya. Kita bisa klik ini. Lalu kita masukkan kata kunci kita, halakal mutanati'un. Nah, terus kalian tinggal enter atau pencet ini untuk mencariannya. Tunggu sebentar. Oke, muncul. Nah, ini hasil takhrijnya, teman-teman. Tapi kita tuh harus memilih. Itu tuh benar hasil takhrijnya atau emang bukan hadisnya gitu. Nah, kita harus memilih-milihnya tuh seperti ini. Nah, yang pertama, ini ada dari Musnad Ahmad. Nah, ini halakal mutanati'un. Nah, ini sama ya, teman-teman. Salah satu marorin. Nah, terus di yang kedua juga Musnad Ad-Darimi. Nah, kalau Musnad Ad-Darimi ini tuh sepertinya bukan ya, teman-teman, karena kalau hadis tuh biasanya ada di sini. Nah, untuk yang ketiga ini Sahih Muslim, ini adalah kitab yang memang kita pakai ya, teman-teman. Yang ini nih sama saja. Nah, yang kedua ini hasil takhrij kedua yaitu dari Sunan Abu Dawud. Nah, ini untuk nomornya, ini nomor hadisnya. Nah, ini nih. Oke, teman-teman. Nah,
untuk mencari informasi perawi itu caranya gimana? Karena di sini tuh tidak ada tanda biru-biru di bagian rawinya. Harusnya di sini ada ya teman-teman. Misal di bagian ini nih. Ini kan rawi nih. Nah, An Abdullah, terus Abu Bakar bin Abi Syaibah, itu tuh nggak biru karena nggak semua perawi itu datanya ada di Maktabah Syamilah. Seperti itu. Tapi kita akan membuat ini ya. Kita akan mencontohkan dengan hadis lain. Saya akan mencontohkan dengan hadis lain. Kita ke pencarian aja. Kita pakai hadis lain ya untuk melihat info rawi. Untuk contoh aja. Jadi ini bukan hasil dari hadis yang tadi aku takhrij. Kita pakai ini nih. Kita pakai contoh hadis lain. Aduh. Ini kalau nggak salah hadis nomor 42 atau 41 dari bapaknya ya. Ini kan tugas UAS ya teman-teman. Nah, kita ke pencarian. Kita ganti kuncinya. Ini untuk contoh aja ya teman-teman, karena hadis yang saya pakai yang tetap yang halakal mutanati'un. Nah, ini sebagai contoh saya menggunakan ini kan hasil tahrijnya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan emang perawinya itu sudah ada datanya di Maktabah Syamilah, itu pasti berwarna biru seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal klik aja rawinya, nanti akan muncul biografi perawinya. Ini kan perawinya Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi. Nah, ini biografi ya teman-teman. Al-Mulhas itu bagian biografinya. Nah, kita tuh untuk mengetahui ini tuh isinya apa aja gitu kan. Kadang orang nggak pinter-pinter Arab banget gitu seperti saya. Jadi kita tinggal minta bantuan ke Mbah GPT, Mbah AI. Tinggal klik aja di sini. Nah, di sini saya menggunakan DeepSeek. Tinggal paste aja. Terus tinggal ini terjemahkan. Oke teman-teman, karena ini masih proses, tunggu. Aduh, sepertinya sinyalnya Nah, ini nanti ada keluar ini keluar biografinya tuh. Nama, julukan, nasab, tempat tinggal, hubungan dengan perawi, tahun wafat, tempat wafat, dan lain sebagainya. Kalian bisa menemukan informasi perawinya itu di sini ya teman-teman, di bagian ini nih. Nah untuk melihat pendapat ulama tentang perawi tersebut juga kita bisa dilihat di sini di Jarh wa Ta'dil. Nah, kita tinggal copy aja semuanya, terus kita masukin lagi ke Mbah GPT. Nah, nanti di situ ada nih Soduk Sikoh, berarti perawi itu jujur dan sikoh menurut Abu Hatim Ar-Razi. Nah, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Tuh kayak kitab yang ini nih. Kita ke atas nih, lalu kita klik yang syuruhul hadis. Lalu kita masukkan kata kunci kita halakal mutanati'un. Kita pencarian dan nah ini keluar syarah hadisnya banyak banget. Nah kalian bisa terjemahin di AI ya, seperti biasa kok. Mbah AI itu paling bisa untuk menjawab semuanya. Kamu tinggal ini aja terjemahin. Nah
Setelah itu, setelah mencari syarah hadis, kita akan mencari gharibul hadis. Nah, untuk mencari gharibul hadis, kita tuh harus ganti kata kunci ya teman-teman. Kita pakai al-mutanati'unnya aja. Terus ini syuruhul hadisnya jangan lupa kita lepas centangnya, terus kita cari gharibul hadis ada di sini ya. Kita cari aja. Bentar, kita gak kelihatan. Nah, al-gharib wal mu'azim. Nah, kita klik ini, lalu kita ke pencarian lagi. Dan ya, nah ini munculnya seperti ini. Ini gharibul hadisnya. Kalian seperti biasa bisa minta tolong ChatGPT. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang yang terakhir itu kita mencari asbabul wurud. Kita ke pencarian lagi seperti biasa, kita lepas centangnya, terus kita ke Alkitab, terus kita cari asbabul wurud. Nah, kita kan karena nggak ada keyword Arabnya ya, jadi biar nggak ribet kita copy yang ini aja, asbabul wurud. Kita kesini lagi, terus kita paste. Nah, di sini saya memakai kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurud Al-Hadis Asy-Syarafi. Nah, tinggal diklik aja untuk pencarian asbabul wurud. Terus kalian masukin kata kunci yang tadi yang khalaqal mutanati'un. Sebentar, kita masuk sini lagi. Kita klik lagi. Nah, untuk asbabul wurud ini sebenarnya nggak semua hadis itu ada asbabul wurudnya ya teman-teman. Asbabul wurud itu latar belakang adanya hadis tersebut. Nah, itu nggak semuanya hadis itu ada latar belakang terjadinya hadis tersebut. Nah, jadi bisa jadi hadis ini itu nggak ada asbabul wurudnya. Kita coba ya, kita pencarian. Nah, kalau seperti ini berarti artinya itu tidak ada asbabul wurudnya ya. Ini saya mohon maaf kepada Bapak pengampu mata kuliah, Bapak Dahlan, karena di sini itu laptop saya itu tidak bisa mendownload Jawami'ul Kalim. Jadi saya meminta teman saya untuk screen record laptopnya, dan di sini saya cuma akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Jawami'ul Kalim. Jadi tidak bisa mentakhrij hadis di Jawami'ul Kalim. Nah, untuk tampilan Jawami'ul Kalimnya itu seperti ini ya. Nah, ini tampilan Jawami'ul Kalim. Nah, oke, kita stop dulu. Nah, di Jawami'ul Kalim ini banyak beberapa fitur yang mana ini ada art, itu menampilkan, yang kedua bahas itu mencari, di sini ada taksim maudhu'i, itu klasifikasi tematik atau mengumpulkan tema hadis sesuai dengan temanya ya. Di sini kita bisa lihat di situ. Terus ada takhrijur rasail yang ini nih. Takhrijur rasail ini kita bisa mentakhrij lewat file gitu. Nah, udah segitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.